Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Pertangyangan Minggu Kantate 3 Mei 2026. Terambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 12 dan bacaan dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema Aku menyanyi bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Marede tu Jehovah. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15, berdoa dan bekerja. Khotbah kita dari ayat 1 sampai 12. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Pertangyangan Minggu Kantate 3 Mei 2026 dihubungkan dengan topik Aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah. Saudara, surat 1 dan 2 Tesalonika dikirim Paulus kepada jemaat Tesalonika sebagai nasihat, peringatan dan topangan bagi jemaat, serta dalam bahasa Batak Toba sipaingot yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Haroroni Kristus napa dua halihoni. Pada saat itu ada dua hal yang sangat mengkhawatirkan jemaat, sehingga akibatnya terjadi kesalahpahaman, kesalahpengertian yang berkembang di hati hampir semua jemaat Tesalonika saat itu. Yakni, pertama, bagaimana orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggal dunia itu, di mana dan kemana orang yang sudah meninggal itu, apa yang terjadi
lagi buat orang-orang yang sudah mati. Nah, ini masalah besar dan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Kekhawatiran ini muncul karena ada beragam-ragam pengajaran yang mereka dengar tentang orang mati, baik bagi orang Yahudi sendiri maupun dari ahli-ahli filsafat. Bagi orang Yahudi sendiri terdapat pengajaran yang berbeda-beda. Bagi aliran Saduki misalnya, kematian itu merupakan akhir segala-galanya. Tidak ada malaikat-malaikat. Ini bisa kita baca pada Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8. Di sana ditulis, orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Nah, demikian juga pengaruh filsuf zaman kuno yang mengajarkan tidak ada hidup di balik kematian lagi. Itu sebabnya para filsuf itu mengajarkan carpe diem, petiklah hari itu selagi masih ada, sebentar lagi habis. Nah, kedua, tentang pengajaran akan kedatangan Yesus kedua kalinya, berkembang pengajaran yang simpang siur di kalangan jemaat Kristen Tesalonika, bahwa Yesus akan segera datang, kata sebagian dari mereka, untuk menjemput orang percaya. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus bersiap-siap menyongsongnya. Akibat pengajaran ini adalah dua. Di satu pihak, banyak di antara jemaat yang betul-betul mempersiapkan diri secara fisik dan tidak mau lagi bekerja. Mereka hanya berkumpul-kumpul menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Tapi di pihak lain, ada juga yang mengajarkan bahwa Yesus itu sudah di sorga toh, tidak akan kembali lagi ke dunia. Justru kita yang akan datang menemui Dia ke sorga. Akibat semua pengajaran yang beragam-ragam itu, banyak di antara jemaat yang bingung, khawatir, tidak ada yang menjadi pegangan lagi. Tidak ada kepastian ajaran mana yang harus diyakini, dipercaya, dipegang teguh, diikuti. Pasal 2 ayat 2. Pada pasal 2 ayat 3, banyak orang yang tersesat oleh berbagai-bagai pemahaman yang salah itu. Nah, saudara, kekeliruan rohani seperti inilah yang hendak diluruskan oleh Paulus dengan mengirimkan surat Tesalonika ini. Menurut pengajaran Paulus ini, Tuhan Yesus memang harus datang untuk kedua kalinya menjemput orang-orang percaya, tetapi tidak ada di antara kita yang dapat memprediksi, menduga-duga, menentukan kapan waktunya. Gak ada. Kita hanya bisa dan memang harus mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya. Untuk itu Paulus mendorong serta mengukuhkan iman jemaat itu agar tetap kuat. Pada 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, Paulus berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan Paulus memohon dukungan doa dari jemaat Tesalonika ini agar firman Tuhan yang dia bawa, dia sebarkan itu semakin berkembang, semakin diterima oleh banyak orang. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. Kita harus aktif dan proaktif memberitakan, menyebarkan Injil, pararat barita naulii. Nah, mari kita lihat nats khotbah kita dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 12 ini. Pada ayat 1 dan 2 Paulus meminta jemaat berdoa agar firman Tuhan tersebar dengan cepat dan dimuliakan. Paulus juga memohon perlindungan dari orang-orang jahat dan tidak beriman. Bagi Paulus, dua jemaat itu sangat kuat menopangnya dalam memberitakan Injil, memberi dia semangat dalam melayani. Paulus menyadari bahwa pelayanannya tidak lepas dari gangguan, tantangan, sehingga butuh dukungan doa-doa mereka. Pada ayat 3, menurut Paulus Tuhan itu disebut setia, yang akan menguatkan dan melindungi jemaat dari si jahat.
Ini mengandung makna bahwa seorang pelayan harus punya keyakinan bahwa perlindungan Allah lebih kuat daripada ancaman manusia. Makanya tidak boleh surut dalam pelayanan. Pada ayat 4 dan 5, Paulus percaya jemaat akan taat pada ajaran yang sudah disampaikannya. Itu sebabnya Paulus berdoa agar hati mereka diarahkan kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Pada ayat 6, Paulus meminta jemaat agar menjauh dari orang-orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak mengikuti ajaran. Ini berhubungan dengan menjaga agar kesaksian iman kita itu jangan ditulari oleh dosa, oleh kemunafikan, oleh kejahatan. Perlu ada disiplin rohani untuk menjaga kesaksian iman kita. Pada ayat 7-9, Paulus berani menegaskan keteladanannya. Ia bekerja keras. Ia tidak tergantung pada jemaat. Nah, Bapak Ibu, ia sebenarnya punya hak untuk menerima dukungan dari jemaat. Tetapi dia memilih bekerja agar menjadi contoh. Dari hidup Paulus itu kita belajar, seorang pemimpin rohani harus menunjukkan keteladanan dan kerja keras serta kemandirian. Pada ayat 10, Paulus memberi suatu prinsip yang penuh ketegasan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa artinya prinsip Paulus ini? Iman tidak boleh dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, orang beriman itu harus menunjukkan kemauan kerja. Sebab itu berhubungan dengan tanda kutip makanan. Makanan di sini menunjuk pada berbagai berkat-berkat dari Tuhan. Dan pada ayat 11 dan 12, Paulus menegur orang yang hidupnya tidak tertib, yang sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Ia menasihati mereka untuk bekerja dengan tenang dan makan dari hasil sendiri. Jadi kehidupan Kristen harus produktif, tertib, dan harus memberi teladan yang baik. Orang lain akan melihat Kristus dari dalam diri kita lewat iman kita dan lewat pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kita sudah berhasil memberi pujian bagi Tuhan lewat karya-karya kita sendiri, sehingga kita bisa berseru, aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah, sebagaimana topik minggu kantate 3 Mei 2026. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah pertangyangan minggu kantate 3 Mei 2026, dihubungkan dengan topik aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, nyanyian memiliki hubungan erat dengan perkembangan iman kita. Saudara, nama minggu kantate didasarkan pada Mazmur 98 ayat 1. Di sana ditulis, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, khotbah kita menghubungkan 2 Tesalonika 3 ayat 1-12 ini dengan topik aku menyanyi bagi Tuhan, di mana menyanyi ini melambangkan hidup penuh sukacita, doa, ketekunan dan kerja keras sebagai bentuk ibadah yang nyata kepada Tuhan. Saudara, nyanyian atau menyanyi secara rohani itu bukan hanya sekedar lagu, tetapi nyanyian rohani kita itu adalah penampakan pengejauhan tahan dari iman kita. Nyanyian secara rohani memiliki hubungan erat dengan makna yang mendalam bagi perkembangan pertumbuhan iman kekristenan. Nyanyian itu memiliki fungsi sebagai bahasa spiritual yang hidup, yang dapat meningkatkan kualitas hubungan yang baik seseorang dengan Tuhan. Nyanyian rohani itulah yang membentuk pemahaman iman dan yang memperkuat persekutuan baik antara kita dengan sesama kita maupun dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat beberapa makna rohani dari nyanyian bagi perkembangan iman yang harus kita ketahui. Makna pertama, nyanyian rohani itulah yang membentuk pemahaman iman yang mendalam bagi kita. Saudara, musik gerejawi bukan sekedar elemen estetika,
tetapi berperan aktif membentuk pemahaman dan penghayatan iman jemaat secara mendalam. Ketika kita menyanyi, maka lewat syair-syair lagu rohani itu kita dituntun berbagai-bagai pengajaran Allah. Toh ada banyak di situ makna iman yang dapat mengajar kita. Makna kedua, nyanyian rohani itu merupakan sarana yang mengajar kita untuk mengerti maksud Allah. Selain khotbah, umat dapat memahami maksud Allah melalui nyanyian sehingga hubungan dengan Tuhan semakin akrab. Syair dan musik rohani itu sangat menyentuh hati yang terdalam sehingga mudah kita menerima maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita ini. Makna ketiga, nyanyian rohani itu berisi penghiburan di tengah penderitaan. Lagu-lagu rohani sangat-sangat kuat memberikan kita penghiburan dan kekuatan ketika kita sedang mengalami ujian, ketika kita sedang dimurnikan lewat berbagai-bagai tantangan dan penderitaan. Dengan mendengar, bahkan menyanyikan secara langsung nyanyian-nyanyian rohani itu, maka nyanyian itu mampu membuat kita tenang, damai, hati kita terhibur, dan sekarang kita dikuatkan, kita semakin bersemangat lewat nyanyian itu. Makna keempat, nyanyian merupakan alat penginjilan. Nyanyian pujian dan lagu rohani menjadi saluran penginjilan, di mana lirik-lirik atau syair-syair itu mengandung firman kebenaran Tuhan yang dapat menguatkan iman. Makna kelima, nyanyian itulah salah satu cara meresponi kasih Tuhan. Saudara, Martin Luther menyatakan bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, tetapi kita menjawab Tuhan itu melalui doa dan nyanyian-nyanyian pujian kita. Makna keenam, nyanyian mempererat persekutuan Kristen. Nah, ketika umat Kristen berkumpul menyanyi, mereka tidak hanya bersyukur, tetapi juga memperkuat interrelasi persaudaraan sebagai tubuh Kristus. Nah, nyanyian itulah yang menjadi penyembahan bersama bagi mereka kepada Tuhan. Dan makna ketujuh, nyanyian menjadi kesaksian kita. Saudara, karena nyanyian rohani sangat menyentuh ranah emosional kita, dapat membentuk pemahaman iman kita, maka nyanyian rohani menjadi kesaksian iman kita. Jadi, nyanyian bukan sekedar hanya suara yang terdengar, tetapi dia adalah ekspresi iman sendiri yang memperkuat persekutuan umat dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita menghidupi, menerapkan seruan topik minggu Cantate, aku menyanyi bagi Tuhan, marende tu Jehovah, lewat kehidupan kita. Pengajaran kedua, doa yang gigih menopang hidup kita. Saudara, pada ayat 1, Paulus meminta jemaat, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan berlari dan dimuliakan. Dalam bahasa Batak Toba ditulis, akumni tangyakok kamu mahami asa marlojong hatani Tuhan ijala marsangap songon nadihamu. Saudara, Paulus mengakui dengan tegas pentingnya peranan dan dukungan doa jemaat bagi kehidupan dan pelayanannya sendiri. Paulus menyadari bahwa saat itu begitu banyak tantangan, persoalan, krisis, pergumulan yang harus dihadapinya dalam hidup sendiri dan terutama dalam pelayanannya memberitakan Injil firman Tuhan. Dan menurut Paulus, tidak ada kekuatan lain lagi yang dapat menopang hidupnya dalam menghadapi semua krisis-krisis hidup dan pelayanan itu kalau bukan oleh topangan doa. Nah, bayangkan Bapak Ibu, di Tesalonika itu banyak sekali fitnah menyebar, kekerasan membuat orang takut. Tetapi doa jemaat membuat Injil itu berlari. Lewat topangan doa jemaat itulah dia atau Paulus akan memiliki kekuatan, memiliki semangat, hatinya akan kuat. Dalam bahasa Batak Toba, pirma todini si Paulus dalam memberitakan Injil. Tanpa topangan doa dan pendampingan Tuhan, semua pelayanannya itu akan rusak, kusiga mau gagal. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Paulus yang menghadapi berbagai-bagai rongrongan iman dalam pelayanannya itu, seperti itulah juga kita semua
kita pasti menghadapi berbagai-bagai rongrongan hidup toh. Mungkin masalah pekerjaan, masalah ekonomi rumah tangga, atau persoalan-persoalan hidup lainnya. Seperti itulah juga para perhaladu gereja. Pasti mereka menghadapi rongrongan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Semua itu bisa membuat kita mulai lemah, kehabisan semangat. Bahkan ada orang yang tidak mau lagi melanjutkan pelayanannya. Nah, disinilah kita sekarang disadarkan oleh khotbah ini. Mari kita tempatkan doa yang gigih itu menjadi kuasa pemberi kita kekuatan, topangan semangat kita. Sebagai anggota jemaat biasa, bawalah, topanglah para hamba-hamba Tuhan agar mereka bersemangat melayani. Jangan sinis terhadap para hamba-hamba Tuhan. Jangan lagi apalagi menambah-nambah kritik-kritik busuk kepada para hamba-hamba Tuhan. Bawalah dalam doamu para hamba-hamba Tuhan supaya mereka menjadi kuat dalam pelayanannya. Topanglah mereka. Doa itulah menjadi senjata rohani, melindungi keluarga, melindungi gereja dari godaan-godaan yang syirik kepada kita, kepada hamba-hamba Tuhan. Itu doa yang memberi kekuatan. Sadari Bapak Ibu, orang yang bersikap syirik itu selalu bisa saja datang dari berbagai-bagai kalangan. Oleh karena itu, hati-hatilah terhadap mereka. Tetaplah andalkan kuasa doa, maka kita akan bertahan dalam segala cobaan-cobaan hidup itu, sehingga kita mampu bersaksi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah. Sebagaimana seruan topik minggu, kantate. Pengajaran ketiga, mari kita harus optimis dalam perjuangan hidup ini. Nah, saudara, pada ayat 3-5, Paulus begitu optimis sekali melihat jemaat Tesalonika ini. Meski begitu banyak sekali yang membuat, memancing-mancing, membikas-bikasi dalam bahasa Batak Toba jemaat Tesalonika ini agar mereka menjadi kacau balau, ribut-ribut, saling tuduh-menuduh, atau godang dan membahin hagaoron. Tetapi hati dan pikiran apostol Paulus percaya dan sangat-sangat yakin, berharap sekali bahwa jemaat Tesalonika ini akan pasti bertahan dalam pertumbuhan imannya, akan pasti hidup dalam persekutuannya, tidak akan terganggu. Nah, Paulus begitu optimis Bapak Ibu. Pada ayat 3-5 ini ada beberapa kata yang sangat penting yang dipakai diketengahkan oleh Paulus. Di sana disebutkan mulai dari Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu, memelihara kamu terhadap yang jahat. Apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kemudian ada lagi kata Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan keenam, tabah dalam Kristus. Nah, itu beberapa kata-kata yang sangat-sangat penting yang diketengahkan oleh Paulus. Meski jemaat Tesalonika ini sedang diganggu oleh para pengacau dan orang-orang jahat, dalam bahasa Batak Toba disebut itu halak najekel, jalan jahat, tetapi Paulus tetap berkata dan memberi dorongan, patuhi perintah Tuhan ini. Paulus percaya kekuatan Tuhan melebihi kekuatan para pengacau, orang-orang jahat akan najekeli. Nah, saudara, ini menjadi suatu pengajaran dan dorongan yang kuat bagi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, baik hidup secara pribadi kita, keluarga kita, hidup gereja, hidup bangsa dan masyarakat kita harus optimis dalam hidup ini. Kita harus tetap berpengharapan bahwa kita pasti bebas keluar dari semua kemelut-kemelut hidup itu. Nah, inilah manfaat kalau kita selalu optimis dalam hidup. Para ahli berkata Bapak Ibu, optimis itu melahirkan bibit-bibit kesehatan mental. Orang yang selalu optimis itu cenderung lebih tahan terhadap stres karena mereka melihat masalah itu sebagai tantangan yang bisa diatasi. Optimisme itu melahirkan hubungan sosial yang hidup. Optimisme itu membuat seseorang lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi, tidak mau menyendiri, sehingga memperkuat jaringan sosial. Kalau orang-orang sudah optimis, optimisme itu mendorong kita semakin meningkatkan produktivitas kerja. Dengan keyakinan bahwa usaha akan membuahkan hasil, maka orang yang optimis itu lebih gigih itu dan kreatif dalam mencari solusi-solusi dalam atau dari berbagai-bagai persoalan hidup. Nah, dengan optimisme ini kita semakin bertahan dalam kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan optimisme itu berkaitan dengan sistem imun yang lebih kuat dan risiko penyakit kronis yang lebih rendah
rendah. Nah, saudara, peliharalah optimisme diri seperti Paulus ini. Dan sebaliknya, hindari, jauhkan, buang sama sekali rasa pesimistis. Sebab pesimistis itu akan cenderung membesar-besarkan masalah, cenderung merasa segala usaha akan sia-sia, sehingga mudah menyerah sebelum mencoba. Dengan sikap optimisme itu, Bapak Ibu, bukan berarti menutup mata terhadap masalah, tetapi memilih untuk percaya bahwa ada jalan keluar dari masalah-masalah itu. Nah, dengan sikap optimisme, maka kita akan selalu berkata, aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah, sebagaimana seruan topik minggu kantate. Pengajaran keempat, jauhi orang bebal, bekerjalah, jangan malas. Nah, saudara, pada ayat 6-12 ini, Paulus dengan tegas mengatakan, kami perintahkan menjauhi setiap saudara yang hidup secara tidak teratur. Siapa yang tidak mau bekerja, janganlah makan. Ayat 10, jangan ikut orang malas, tetapi ikutilah teladan kami. Ayat 7 sampai ayat 11 dan 12. Saudara, pengajaran dan nasihat Paulus ini begitu keras dengan anjurannya agar jemaat hidup seperti petani yang giat bekerja. Atau di Tesalonika itu sudah banyak orang yang tidak mau lagi bekerja. Kenapa? Mereka sibuk hanya berkumpul-kumpul untuk menunggu-nunggu kedatangan Yesus kedua kalinya yang mereka anggap terjadi segera. Menurut mereka tidak ada lagi gunanya bekerja karena Yesus akan sedang datang. Nah, saudara, lewat pengajaran Paulus ini Tuhan panggil kita agar bekerja dengan rajin. Sebab dengan bekerja itulah kita menghasilkan apa yang kita butuhkan, memberi makan keluarga-keluarga kita, dan juga memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bekerja itu bukan hanya sekedar mencari duit, mencari uang, mengharapkan datangnya hasil bumi, tetapi bekerja itu adalah juga beribadah. Sebab lewat bekerja itulah kita bersyukur kepada Tuhan, dan lewat hasil-hasil kerja kita itu kita menjadi berkat bagi keluarga-keluarga, bagi gereja kita, bagi masyarakat di mana atau di sekitar kita tinggal. Jadi saudara, inti dari pesan ini adalah bahwa doa dan bekerja berjalan bersama-sama. Doa menopang pelayanan, kerja menunjukkan iman. Sebaliknya, kemalasan adalah kejahatan sosial. Itu Bapak Ibu, kejahatan sosial karena itu merugikan komunitas kita. Semua kita, marilah tiru teladan Paulus. Tetaplah bekerja keras meski berhak menerima dukungan jemaat. Namun, demi menjaga kesaksian tetap hidup dan berkembang, Paulus bersedia untuk hidup tanpa dukungan jemaat secara material. Nah, saudara, dengan segala aktivitas hidup kita itu, marilah berkata, aku menyanyi bagi Tuhan. Marende tu Jehovah, sebagaimana seruan topik minggu kantate 3 Mei 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu kantate 3 Mei 2026 dari 2 Tesalonika 3 ayat 1-12 ini, agar kita sanggup hidup. Aku menyanyi bagi Tuhan. Marede tu Jehovah. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pertanggungan minggu kantate. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapak, terima kasih untuk khotbah yang Engkau berikan pada kami pada minggu kantate. Kami bernyanyi di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Dengan bernyanyi itu kami semakin bersaksi bahwa Tuhan begitu kuat memberikan topangan, memberi berbagai-bagai berkat bagi kami. Mampukanlah kami Tuhan supaya hidup kami ini menjadi nyanyian syukur bagi Tuhan, menjadi pujian hormat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.